Oke, kita lanjutin yang semalam ya. Semalam sudah sampai nomor 10. Kita lanjutin nomor 11 sampai 15. 11. Kita lanjut ke nomor 11. Perhatikan bahwa di sini subjeknya dia cewek. She. Ucapkan she, tolong bedakan dengan she. She. Beda apa? Tebel sh gitu. She, she. Yang ini dia perempuan, ini melihat she, makan. Makan adalah eat di kata kerja bentuk pertama. Tapi karena dia pakai subjek she, kata kerja kita tambahkan s. She eats ice cream every day. Kenapa harus pakai S? Karena untuk subjek he, she, it, dia kata kerja ditambahkan S. Untuk I, you, they, we, kata kerja masih berbentuk utuh, tidak ditambahkan S. Meskipun kata keterangan ini everyday, tanpa kata everyday pun, she eats ice cream menyatakan kegiatan rutin. Jadi dia itu rutin makan es krim, dia doyan gitu lah. Bedakan dengan yang nomor 12, dia sedang, kata kerja kita tambahkan ing. Sebelum kata kerja tambah ing, kita pakai to be. To be she adalah is. She is eating ice cream now. Tanpa now pun, ketika aku bilang she is eating ice cream, ini menyatakan kegiatan yang sedang terjadi. Ketika ngomong, itu kegiatan ini sedang berlangsung. Ya, sekarang tambahkan ing. Kata kerjanya tambahkan ing. Next, number 13. Dia, cewek, makan tadi pagi. Kata makan, eat. Bentuk keduanya adalah ate. Bentuk ketiganya eaten. Ate kita pakai di simple past tense. Kata kerja bentuk lampau. Dan di sini ada keterangan waktunya. Bedakan dengan telah. Telah cuman fokus ke udah aja. Tapi kalau ada keterangan tadi pagi, kemarin, tahun lalu, tadi malam, keterangan waktu ini menyatakan ini simple past tense. Simple past tense kita pakai kata kerja bentuk kedua. Jadi it kita ubah ke ate. Jadi she ate ice cream tadi pagi this morning. Misalnya ini siang atau ini malam. Nah, tadi pagi. Kalau pagi ini, misalnya ini masih pagi ya, tapi pagi ini, tapi itu udah lewat dan ada keterangan waktunya, kita juga bisa pakai ini, pakai keterangan seperti ini, kalimat seperti ini. Meskipun ini masih pagi. Nah, kalau masih pagi, terus dia masih makan, berarti kita pakainya yang ini. Dia sedang. She is eating ice cream now. Tapi kalau dia udah selesai, she ate ice cream this morning. Kalau fokusnya ke udah makan, seperti nomor 14, she tambahkan have untuk subjek I, you, they, we. Untuk subjek he, she, it, have berubah ke has. Has dari mana? Dari sini. Untuk subjek I, you, they, we, kata kerja, ini kalau ketemu kata kerja, dia berbentuk utuh. Contoh tadi kata it ya. Di kalimat positif. Di kalimat negatifnya, kita butuh kata kerja bantu, yaitu do, baru diikuti not. Nah, di subjek he, she, it. Oh ya, di sini pakai have ya, kalau ketemu have. Nah, di he, she, it, kata kerja tambahkan s di kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya, kata kerja bantunya adalah does, baru diikuti not. Contoh,
Dia tidak makan es krim setiap hari. She does not eat. Bukan eats, karena s sudah dipakai di sini. Jadi she does not eat atau she doesn't eat. Do not bisa diringkas don't. Does not bisa diringkas doesn't. She doesn't eat. He doesn't eat. It doesn't eat. Ini it. Bacanya jangan sampai kebalik. It, it. Jadi di sini nggak pakai s dipakai di sini. Sama juga di sini, kalau I, you, they, we, have, he, she, it, have, tambah s. Ini asalnya dari mana has berasal. Jadi have s, dia jadi has. Itulah kenapa kalau di kalimat negatif, dia bukan doesn't, bukan does not, has, tapi does not have untuk di kalimat negatif. Karena s sudah dipakai di sini. Has berasal dari have tambah s. Jadi udah nggak pakai s lagi. Jadi dia pakai has. She has. Telah makan, kita pakai kata kerja bentuk ketiga. Jadi dia telah makan. She has eaten ice cream. She has eaten ice cream. Telah. Next, number 15. 15, dia cewek sedang makan es krim ketika kamu datang ke rumahnya kemarin. Dia cewek, sebentar. Kenapa nggak pakai ate? Karena ate dipakai di bentuk kedua. Ate ini kan kata kerja bentuk kedua ya. Kata kerja bentuk kedua ini dipakai di simple past tense. Bedanya simple past tense dengan present perfect adalah kalau simple past tense seperti ditunjukkan di nomor 13, nomor 8, nomor 3, dia fokus ke ada keterangan waktunya. Kalau nggak ada keterangan waktunya, fokusnya ke udah makan aja, pakainya pola present perfect, pakai have atau has, tergantung subjeknya. Kalau I, you, they, we pakai have. Kalau he, she, it pakai has. Ketemu kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga adalah eaten. Jadi, she has eaten ice cream. Kalau nggak ada keterangan waktunya, dia telah makan es krim. Kapan? Nggak tahu. Pokoknya dia udah makan es krim aja. Entah tadi, entah barusan, entah semalam. Kita nggak tahu konteks waktunya. Tapi kalau ada keterangan waktunya, tadi pagi, tadi malam, kemarin, kita pakai simple past tense. Kata kerja bentuk kedua. Nomor 15, nomor 10, nomor 5, ini past continuous. Nah, past continuous, polanya mirip dengan present continuous, sedang, cuman dia di lampau. Nah, sedang tapi lampau, dia pakai past continuous. Kalau present continuous, to be bentuk pertama, lalu kata kerja pakai ing. Jadi kan to be berubah 3 kali. Ini to be bentuk pertama. M dipakai oleh I, is dipakai oleh he, she, it, R dipakai oleh you, they, we. Di to be bentuk kedua, yang mana ini sering dipakai di past bentuk-bentuk lampau, MS berubah jadi was, R berubah jadi were. Nah, di bentuk ketiga, biasanya dipakai di present perfect continuous. Contohnya, was, were berubah jadi been. Jadi yang pakai been ini dari I, he, she, it, you, they, we. Was dipakai oleh I, he, she, it. Were dipakai oleh you, they, we. Seperti itu. Karena di sini pakai she, kita pakainya was. Jadi, she was eating ice cream. Nah, ngomong-ngomong, si past continuous ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti kalimat selanjutnya yang mana menunjukkan keterangan waktu dari kalimat pertama. Jadi nggak bisa kalau kita bilang cuman she was eating ice cream aja. Kapan? Nah,
Keterangannya ini di kalimat selanjutnya, ketika kamu datang ke rumahnya kemarin. Ada kata when, karena kalau yang present continuous, sekarang, sedang terjadi sekarang, she is, to be-nya bentuk pertama. Di past continuous, is berubah jadi was. Ketika, when, kamu datang ke rumahnya, si cewek ini ya, berarti when you came. Kenapa came? Kenapa came bukan come? Karena ini juga keterangan ini lampau. Jadi datang tapi lampau. Datang, come, bentuk keduanya came, bentuk ketiganya come. Ini irregular verbs. Jadi silahkan kalau kamu bisa ngafalin, dihafalin aja. Kalau aku, karena aku nggak suka ngafalin, aku agak pelupa, jadi aku nggak bisa ngafalin. Aku sering pakai, lama-lama hafal. Salah satu tools yang aku pakai untuk belajar irregular verbs, kata kerja tidak beraturan, aku pakai aplikasi ini. Ini aku nggak di-endorse ya, ini Color Verbs. Kalau kapan-kapan mau endorse kayaknya boleh deh ini. Aku pakai aplikasi ini untuk belajar. Aku sering banget nyebut aplikasi ini soalnya. Di sini bisa pakai untuk game, ada latihan-latihan seperti itu. Bahkan aku sampai beli yang pro biar nggak ada iklannya. Kalau yang regular verbs, kata kerja beraturan kan cukup ditambahkan ed. Cuman yang diperhatikan cara bacanya. Contoh kata walk. Walk, ketika ketemu ed, ini dibaca walked. Walked. Kapan-kapan aku bahas tentang ini. Kemarin di live yang sebelumnya aku udah bahas sedikit. Kapan pakai c, kapan pakai d. Ini learn, tambah ed jadi learned. Ini walked, learned. Jadi bukan walked, learned, bukan, tapi ada bunyi t dan bunyi d. Pronunciation itu penting ya. Pengucapan itu penting banget. Jadi she was eating ice cream when you came. Came ya, bukan come. Ngomong-ngomong tentang ini 1 dan 3 kan sama. Terus kapan aku tahu kalau ini kata kerja bentuk pertama, ini kata kerja bentuk ketiga? Dilihat dari pola kalimatnya. Biasanya kalau pakai have atau has, dia diikuti kata kerja bentuk ketiga. Makanya kalau ada have atau has, biasanya yang dipakai kata kerja bentuk ketiga. She was eating ice cream when you came to rumahnya, her house, yesterday. Oke. That's all. Ya, aku spill nomor 1 sampai 10 ya. Nomor 1 sampai 10. Ini nomor 1 sampai 10. Silahkan kalau mau di screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. Ini number 1 up to number 10. Dan ini yang nomor 11 sampai 15. 11 up to 15. Coba yang pakai bin. Yang pakai bin. Ini. Maksudnya to be-nya atau... Contoh pakai bin ini. Contoh kalimat pakai bin ini. Ini present perfect continuous. Aku udah makan es krim selama 5 menit. Jadi ini masih berlangsung. Sudah dimulai di saat lalu. Dan masih berlangsung sampai saat ini. Ketika aku ngomong ini aku masih makan es krim dan ini udah 5 menit yang lalu, ceritanya gitu. Bedanya sama present continuous, dia menyatakan sedang. Nah, ini sedang. Ini saat ini aku lagi makan. Tapi kalau ada durasinya, kita pakai sejak. Sejak itu since. Kalau ada durasi waktu, kita bisa pakai for, selama. Nah, kalau ada durasinya kayak gini, kita pakainya present perfect continuous. Kita pakai to be, tapi bentuk ketiga. To be bentuk ketiga. Jadi mau subjeknya apapun kita pakainya been. Sebelumnya kita pakai have. Kalau subjeknya I, you, they, we. Subjek I, you, they, we pakainya have. Kalau subjek he, she, it pakainya has. Jadi aku udah makan es krim sejak 5 menit. Selama 5 menit. I have been eating ice cream for 5 minutes. Atau misalnya sekarang jam 7.48. I've been eating ice cream since 7:40 misalnya. Kalau kita ganti she has.
She has been eating ice cream for 5 minutes. Boleh pakai she has been eating ice cream since you came to this house misalnya gitu. Dia udah makan es krim sejak since kamu datang ke rumah ini misalnya gitu. Jadi keterangan waktu kita bisa pakai kalimat, kita bisa pakai angka waktu, kita bisa pakai misalnya penunjukan waktu kayak hari, siang, malam kayak gitu. Nah, tenses itu kan ada 16 ya. Tapi aku saranin kalau teman-teman belum di tenses-tenses yang dasar belum dikuasai, saranku mulai dari yang dasar dulu. Yang dasar ini paling dasar simple present tense karena di simple present tense kata kerja berbentuk utuh, belum berubah ke bentuk kedua dan ketiga. Setelah simple present tense bisa ke future, cuma tambahkan will, gampang ya, tambahkan will aja. Nah, present continuous mulai pakai to be, kata kerja tambahkan ing. Kalau ini udah lancar, baru nanti lompat ke simple past tense. Kata kerja dirubah ke bentuk kedua. Baru ke present perfect continuous pakai have, pakai has. Ini have, has, kata kerja bentuk ketiga. Ini have atau has, to be bentuk ketiga. Tambah kata kerja ing. Ini udah agak-agak kompleks ini. Baru lebih kompleks lagi past continuous, gabungan present continuous dengan past, ya past tense gampangnya gitu. Past perfect, contoh dia telah makan es krim ketika kamu datang ke rumahku kemarin. She has eaten ice cream, contohnya gitu. She has eaten ice cream when you came to my house yesterday. Past perfect continuous sama. Have diganti had. Jadi have itu juga berubah 3 kali. Have, had, had. Kalau have ini malah lebih luas lagi penggunaannya. Kamu bisa cari di internet untuk penjelasan lebih detailnya. Oke, itu dulu aku tutup. Sampai ketemu mungkin Sabtu ya, Sabtu atau Minggu deh. Atau malam Minggu, nggak tahu. Nanti pantengin aja. Nanti aku siapin dulu bahannya. Oke, makasih. See you next time. See you later.